ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diajarkan Allah, yaitu hamdalah yang mudah-mudahan selain diucapkan di lidah juga diyakini sebagai iman dan akidah. Lalu kita buktikan syukur kita kepada Allah dalam wujud amal dan ibadah, karena kita adalah makhluk ilahi, hamba ilahi, dan kita hanya bisa meraih kebahagiaan hakiki jika kita mendapatkan ridho ilahi. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dan sudah ditetapkan jalan kebahagiaannya. Jalan kebahagiaannya itu kalau bertakwa, ya. Di surat Asy-Syams, ya, Allah berfirman, wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu dengan mengikuti jalan ketakwaan, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan mengikuti jalan kejahatan. Berarti kebahagiaan yang ditetapkan bagi kita itu hanya ada satu jalannya. Kalau mau bahagia, itu dengan bertakwa. Tapi Ustaz, kan ada tuh orang gak sholat, orang kafir, kaya raya, emang itu bahagia? Ya. Di dunia mungkin dia kelihatan bahagia atau merasa bahagia, tapi sifatnya sementara. Nanti di akhirat dia akan celaka, yaitu masuk neraka karena ingkar kepada ketentuan Allah. Makanya ketika kita sudah ngaji itu harus punya mindset, harus punya paradigma, harus punya cara berpikir beda dengan orang biasa, bahwa bahagia itu hakikatnya baru ketahuan nanti di akhirat, bukan sekarang, ya. Itu surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Semuanya kita akan mati. Kemudian dan hanya saja akan dicukupkan balasan amalmu itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang, ya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya, membuat kita lupa pada tujuan yang sebenarnya, pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Walaupun kita sebagai orang beriman disuruh meminta kebahagiaan sempurna, yaitu dalam doa sapu jagat, ya, surat Al-Baqarah 201, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi tetap itu fokusnya akhirat. Karena fid dunya hasanah artinya nikmat yang kita rasakan di dunia ini tidak berakibat siksaan di akhirat, itulah fid dunya hasanah.
Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Di akhirat itu kita akan ditanya setiap nikmat yang pernah kita rasakan di dunia. Nah, orang yang mendapat di dunia hasanah adalah nikmat yang dia rasakan di dunia tidak berakibat siksaan di akhirat, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun hanya sebesar darah, sebesar debu kebaikan, dia akan melihat balasannya. Siapa yang beramal sebesar debu kejahatan, dia juga akan melihat balasannya. Nah, setiap nikmat yang kita rasakan ini pasti ditanya, gitu. Pasti ditanya, nikmat melihat, nikmat bicara, nikmat bergerak, nikmat mendengar, nikmat berpikir, semua pasti akan ditanya. Kalau itu ternyata salah penggunaannya, nah itulah yang berakibat siksa, kecuali diampuni oleh Allah, ya. Nah, itulah fi dunya hasanah itu hakikatnya adalah bersyukur. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan mendapat fi dunya hasanah. Tapi syukur yang benar adalah ibadah, bukan sekedar alhamdulillah, ya. Tapi dibuktikan alhamdulillahnya dengan apa? Dengan beribadah. Kemudian wafil akhirati hasanah. Apa yang disebut fil akhirati hasanah? Yang masuk surga. Ya, agar kita bisa masuk surga, syaratnya ringan, sebenarnya cuma 2. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, yaitu di surga, kita akan bertemu dengan Allah kalau masuk surga, ya. Itu berdasarkan ayat tadi, ya. Falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah itu, janganlah menyekutukan Allah dengan seorang pun. Jadi syarat masuk surga masih simpel. Amalnya amal soleh, niatnya tidak syirik. Itu yang diistilahkan dengan imut, ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, yang disembahnya Allah saja. Mutaba'ah yang dijalankan adalah syariat Allah, hukum Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, itu sangat sederhana, asal ada amal kita yang ternyata betul-betul ikhlas, dan amal itu betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, dan kita setia kepada syariat yang dibawa Rasul, maka amal kita diterima. Kalau amal itu diterima, kemudian kita ternyata banyak dosa dan masuk neraka dulu, tetap ujung-ujungnya masuk surga. Jadi syarat masuk surga doang mah sederhana, asal ada amal yang diterima aja dan masuk surga. Tapi bisa saja masuk neraka dulu, gitu. Dan ini hanya sekedar masuk surganya, gitu kan. Nah, tapi ada wakina, ada benar, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Maksudnya kalau masuk surga, kalau bisa ya jangan neraka dulu, ya Allah. Betul apa enggak? Bapak Ibu pengen masuk surganya langsung apa lewat neraka dulu? Pengen langsung Pak, ya malaikat ngamin, tinggal awal dan tinggal amin, gitu. Jadi kita semua kalau sudah ngaji jangan sekedar ada umat Nabi mah udah dijamin masuk surga, dan baiklah karena neraka adalah itu mah orang yang apa ya menggampangkan, gitu. Dan memang gampang, gitu kan. Asal kita tidak musyrik, asal kita setia kepada syariat dan kita mengamalkan itu, dan ada amal kita yang diterima, pada akhirnya masuk surga. Cuma masalahnya amal yang sudah diterima ini bisa hilang kalau kita musyrik, kalau kita kafir, kalau kita batal iman kita, ya. Pernah beramal dan amal itu pernah diterima, tiba-tiba sebelum matinya murtad, ya udah hilang lagi, gitu. Itu masalahnya, gitu ya. Ya, jadi ketika kita punya amal yang diterima, tauhid kita terjaga sampai mati, udah aman untuk masuk surga doang, gitu. Tapi kita kan ingin wakina ada benar itu, yaitu kita masuk surga tanpa lewat neraka dulu. Nah, ada 4 perkara yang utama yang bisa membuat kita selamat dari neraka, yaitu diampuni dosa. Yang pertama, kalau tauhid kita benar, ya, itu surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, yaitu syirik, maka bagi mereka
mendapatkan keamanan. Nah, keamanan itu maksudnya aman dari akibat dosanya di dunia karena sudah diampuni oleh Allah. Jadi aman dari siksa neraka. Wahum muhtadun, dan mereka selalu dibimbing oleh Allah sehingga bisa masuk surga. Dibimbing dalam amalnya sehingga amalnya diusahakan memenuhi dua kriteria tadi. Amalnya amal soleh dan niatnya ikhlas. Itulah orang yang dibimbing, ya, orang yang dibimbing oleh Allah. Jadi tauhid merupakan modal yang paling kuat untuk membuat kita diampuni dosa, untuk membuat kita selamat dari neraka. Itu berdasarkan surat ke-6 ayat 82. Yang kedua, yang bisa membuat kita selamat dari neraka adalah kalau kita banyak istighfar dan bertaubat, itu pun dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya. Itu surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah lalu minta ampun atas kesalahannya, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Jawabannya tidak ada. Dan ayat ini pun menjadi dalil kalau tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, maka kita jangan terlalu hirau dengan omongan makhluk. Kadang-kadang kita itu terlalu takut kepada makhluk. Aduh, saya salah ke dia, nanti kalau dia tidak maafkan saya kekal di neraka. Gak ada yang bisa membuat kekal di neraka kecuali Allah, gitu. Dan gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kan banyak orang nyingsiran gak ulah. Pokoknya kamu salah ke saya tidak akan maafkan kamu. Nanti Allah pun tidak akan mengampuni kamu. Kata siapa? Kalau salah dengan sesama itu hanya dihitung sebatas kesalahannya saja. Jadi ada hadis tentang al-muflis, ya. Jadi umatku yang bangkrut, katanya. Umat Rasulullah SAW itu ada yang bangkrut. Dia datang ke akhirat membawa pahala saum, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, bahkan dia juga sempat naik haji. Dia juga baca Al-Quran rajin, tapi dia sering menyakiti saudaranya. Ada yang didolimi, digibah, dipukul, diambil hartanya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika pada saat dihisab amalnya itu datang orang-orang yang nagih, padahal di sana sudah tidak ada dinar maupun dirham, ya. Apalagi dirman, ya. Dirman itu kertas uang kita dulu kan, ada gambar dirman gitu, ya. Jadi yang dipakai bayar apa? Amal, ya. Ada orang disakiti bayar pakai pahala saum, pahala sholat, pahala. Lama-lama habis, masih ada yang nagih, ya. Ketika masih ada yang nagih, tidak punya lagi buat bayar, dipikulah dosa orang itu, terus dipikul, akhirnya dia masuk ke neraka. Itulah muflis, bangkrut. Harusnya dia bisa masuk surga, malah masuk ke neraka, ya, karena dia berbuat zalim kepada saudaranya, kepada sesama hamba Allah. Tapi orang ini pasti tidak kekal di neraka. Kenapa coba? Kan tadi ada amalnya yang diterima. Hanya tadi pun bikin neraka batul, gitu. Berarti kan imannya masih diterima, gitu. Tapi muflis, rugi, dia masuk ke neraka dulu, gitu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud bangkrutnya itu di situ, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita berdosa kepada sesama, ya kita bereskan di dunia biar gak usah ditagih di akhirat. Tapi kalau dia ternyata tidak memaafkan kita, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita ya meminta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, ya sudah, gak usah dipikirin oleh kita, ya. Kita gak bisa mengubah pikiran orang lain, betul tidak? Ada nggak misalnya, ada nggak Bapak Ibu ya, kita udah minta maaf, kita udah berbuat baik, terus orang itu tetap tidak memaafkan, ada nggak? Ada, banyak. Ada orang yang begitu, kayak gitu. Nah makanya kalau kita ingin diampuni Allah, maka kita dulu yang harus gampang memaafkan. Itu surat ke-24 ayat 22, ya. Falyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang bersalah, ya. Bukankah kamu pun suka kalau Allah mengampuni kamu? Sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi seseorang yang sudah dimintai mohon maaf gitu terus tetap tidak mau memaafkan, itu orang sombong, orang yang tidak butuh ampunan Allah seolah-olah, padahal dia pun pasti punya dosa. Betul apa tidak? Nah, kita jangan begitu. Saya nggak mau lah maafin dia, saya sakit banget, sakitnya tuh di sini. Udah maafin aja karena kita butuh selamat dari neraka. Maafin aja, ya. Karena kita pun butuh ampunan Allah. Karena kita pun pasti punya dosa, gitu. Jadi banyak orang yang sombong seolah-olah tidak mau memaafkan, itu berarti merasa dirinya nggak punya salah dan tidak butuh ampunan Allah. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan terampuni dosa atau selamat dari neraka itu adalah kalau kita sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita, ya. Jadi kalau kita sabar, maka musibah itu sudah menjadi pengganti siksaan di akhirat, sehingga harusnya bersyukur kalau dapat musibah di dunia mah. Sabar, ridho, syukur. Kenapa? Daripada disiksa di neraka. Daripada disiksa di neraka, mending ya Allah cuma segini doang malah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dosaku terampuni. Itu surat 42, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun yang menimpamu berupa musibah itu disebabkan oleh ulah tanganmu sendiri, oleh dosa kamu sendiri. Wa yafu an katsir, dan Allah akan mengampuni banyak dari dosamu. Jadi musibah di dunia itu seperih apapun itu masih sedikit dibanding dosa kita. Sisanya akan diampuni kalau kita sabar. Hanya kita sudah berpikir terbalik. Kita tuh sudah buruk sangka kepada Allah. Naudzubillah, artinya salah orang teh. Dan geus ngaji subuh di Masjid Nurul Iman, geus nyumbang konsumsina, geus sholat berjamaah, nah buat susah-susah karena itu kita berburuk sangka kepada Allah. Orang terumasa bahwa dosa kita jauh lebih besar daripada musibah yang kita terima, gitu. Karena kurang bersyukur, karena kurang tadi memahami dalil ya tadi ya, bahwa yafu an katsir, Allah justru mengampuni banyak dari kesalahanmu hanya dengan musibah yang sedikit ini. Jadi anggaplah musibah itu kecil lah dibanding dengan daripada nanti disiksa di neraka. Mudah-mudahan dengan musibah ini Allah menghapuskan dosaku, sudah selesai jadinya, gitu. Gak akan terterusan dalam sedih, ya. Bahkan bersyukur, ya. Bahkan ada cerita nih, ada ibu-ibu di pada Suka itu, saya sudah ngisi pengajian di sana itu kira-kira 20 tahun ya, ibu-ibu Al-Asr di Bumi Asri di pada Suka. Ada yang cerita gini, Ustaz, di kantor saya itu ada temen yang tiba-tiba, itu zaman dulu tapi sebelum COVID, tiba-tiba ngomong gini, wahai rekan-rekan, saya udah lama gak sakit flu, doain saya sakit flu ya, gitu kan. Besoknya dia betul pilek-pilek gitu kan, ya pilek-pilek terus mengatakan, alhamdulillah sekarang saya sakit flu, jangan dulu didoain cepat sembuh ya, gitu. Terus ditanya oleh ibu-ibu tadi itu, kenapa kamu begitu? Ya kan musibah mau menghapus dosa, ini musibahnya ringan, mudah-mudahan dosa yang dihapus banyak, gitu. Terus nanya ke saya, Ustaz boleh nggak sih orang berpikir begitu? Saya bilang itu orang cerdas, ya. Orang pintar. Dia tidak ingin disiksa di neraka, lalu dia memilih dapat musibah di dunia, dan musibah yang dipilihnya musibah ringan. Musibah sakit flu zaman dulu, flu ayeuna mah ada dia gitu. Ketika ada COVID, flu-nya malah jadi serba susah gitu. Tapi waktu itu saya bilang gitu, itu orang yang cerdas. Dia tahu musibah menghapus dosa, lalu dia pilih musibah yang ringan, lalu dipilih waktunya agak panjang, biar lebih banyak dosa yang terhapus, ya sudah gitu. Ya, walaupun tadi ya sebenarnya nggak usah diminta lah, temen tahu kayak orang susah kan gitu. Temen tahu kayak orang yang susah kan. Ya kan buktinya kita duduk di masjid, dan duduk di masjid malah susah. Ada
sombong mah dengan rasa susah malah satu perlu sholat, satu perlu ngaji gitu kan. Ada pengajian juga pergi aja, ya, itu susah ya gitu. Alhamdulillah Bu, Bapak merasa jadi orang susah itu nikmat. Karena kesusahan itu menghapus dosa. Ikartos tuh. Ya harus mengerti gitu. Dan sekarang selain kita susah, kita tahu ilmunya, jadi ringan lagi susahnya, betul nggak? Duduk di masjid harus merasa ringan susah kita, kita sudah tahu ilmunya bahwa susah itu menghapus dosa. Nah gitu. Tapi Ustaz, ketika kembali kan nggak utang nggak perlu dibayar, yang itu sedang bukan urusan saya gitu. Tapi paling ayo nama melihat utangnya sudah jadi penghapus dosa gitu. Ya udah Bismillah dikirim dibayar gitu kan. Tapi minimal sudah ringan harusnya sudah ringan di masjid ya harusnya gitu. Dan udah tahu musibah itu menghapus dosa. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, agar kita tidak masuk neraka dulu, maka dosa kita itu harus ditebus dengan amal soleh. Ya, surat ke-25 ayat 71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat diikuti dengan beramal soleh, maka dialah orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dan akan diterima tobatnya. Jadi selain istighfar, tadi yang pertama kita luruskan dulu tauhid kita, berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang terjadi Allah mah tetap terpuji, nah gitu kan. Kemudian istighfar, kemudian kita menyadari bahwa musibah-musibah kecil di dunia ini, kita lelah, ya, kita capek, kita sedih, kita mendapat masalah, itu semua menghapus dosa. Kemudian kalau kita ingin pasti ya terhapus dosanya, ya kita ingat saya dosa ini saya tebuslah dengan amal ini gitu. Jadi tidak lagi sombong dengan amal kita. Karena apa? Saya sholat, tapi kan dosa saya banyak, ya mudah-mudahan ini menghapus dosa. Beda kalau orang nggak merasa dosa, ya. Kalau nggak merasa dosa mah sholatnya ya Allah, mudah-mudahan jadi pahala gitu. Mau bikin pahala kalau orang yang rumah sama. Alhamdulillah bisa sholat ngorot-ngorot dosa lah. Alhamdulillah bisa sedekah ngorot-ngorot dosa. Alhamdulillah sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Rajab. Ini istimewa. Pengajian pagi ini istimewa karena sudah di bulan haram. Bulan haram itu menyebabkan amal kebaikan dilipat gandakan lebih daripada bulan lain. Tapi ingat, kalau berdosa nanti dosanya juga jadi lebih besar. Makanya harus hati-hati kalau sudah masuk bulan Rajab ini. Hati-hati, ngomong jangan sembarangan. Ya, jadi jangan lakukan kebiasaan buruk kita di bulan sebelumnya gitu kan. Ya, jadi saya nggak ketemu Bapak Ibu kan sudah setahun ya. Setahun dari tahun 2023 sekarang 2024 ya. Ini alhamdulillah takdir Allah bahwa di tahun berikutnya saya ngisi pengajian di bulan suci, di bulan Rajab kan gitu ya. Itu tahun ini di bulan Rajab. Dan ini harus kita waspadai, mumpung tadi baru tanggal berapa Pak? Tanggal 2 ya. Berarti masih ada 27, 28 hari lagi. Hari demi hari di bulan ini jauh lebih berharga daripada di bulan kemarin ya gitu. Terus 2 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Jadi seolah-olah adanya Rajab, bulan haram yang tersendiri ini, seolah-olah Allah memberi anugerah kepada kita untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Ini salah satu hikmahnya. Kan bulan haram itu ada 4. Yang 3 berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi Rajab menyendiri. Dan rahasianya adalah Rajab 2 bulan sebelum Ramadan, Dzulqa'dah 2 bulan setelah Ramadan. Jadi Ramadan di tengah-tengah kan diapit oleh bulan-bulan haram begitu. Nah, bulan Ramadan tidak disebut bulan haram, disebutnya Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Tapi bukan bulan haram, makanya
berperang di bulan Ramadan itu dibolehkan. Tapi kalau di bulan lain itu tidak dibolehkan kalau kita memulai peperangan. Ya, walaupun karena sekarang orang musyrik terus menyerang, baik dengan langsung maupun tidak langsung, larangan berperangnya itu ada yang mengatakan sudah dimansuh karena kita selalu harus membela diri terhadap orang kafir. Tetapi nilai dari bulan haram bahwa kebaikan dilipat gandakan dan kezaliman akan lebih besar dosanya di bulan-bulan itu tetap berlaku kalau kita mau memaafkan, mau bersedekah di bulan ini itu jauh lebih besar daripada bulan lalu dan bulan yang akan datang. Tapi yang paling besar ya nanti Ramadan gitu. Atau Ustaz, mun gitu mah abdi sedekahna kira dikumpulkan Ramadan jangan. Sekarang latihan dulu biar nanti bisa. Tenang we kayak di ayat ini rezeki. Jadi jangan sampai nunggu-nunggu kayak gitu. Ya pokoknya kira kalau ke zakat dari sedekah di bulan Ramadan, sekarang latihan dulu gitu. Sekarang mumpung bulan Rajab gitu latihan dulu berbuat kebaikan gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, saya ingin berbicara tentang satu rukun iman yang penting yang disebut al-imanu bil qadar. Mengapa ada pergantian tahun, mengapa ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Dan sebentar lagi juga kita tidak tahu nih 14 Februari apakah yang menang itu yang pertama, yang intelek, yang membawa agenda perubahan. Berarti kalau menang yang pertama kita harus bersyukur kan gitu kan. Amin gitu kan. Atau yang menang itu yang kedua, yang cawapresnya aja dari hasil curang kan gitu. Kemudian kerjanya marah-marah lagi gitu. Berarti kita harus bersabar. Menungkat dua, menungkat tilo. Capresnya senang film porno. Berarti orang mana jadi kudu istighfar. Nah, itulah sikap orang beriman. Apapun jadi kebaikan, syukur, sabar, istighfar. Kuncinya begitu. Cuman kalau Bapak Ibu diuji oleh Allah. Ayat itu pilihan ya. Kira-kira milih mana? Milih bersyukur, bersabar, atau beristighfar? Bersyukur. Yang sami sareng abdi. Abdi tetap ngadoakeun bisa bersyukur. Ya itulah nomor 1. Amin. Kan nggak boleh katanya kalau ngajak orang lain mah nggak boleh. Tapi menyatakan pilihan itu boleh. Ya. Jadi abdi, ustaz ya milih nomor 1. Amin. Bapak Ibu nggak terserah. Dan jika lamun turun ke ustadz dorakan itu pun jadi temenan ngajak temenan aja menyatakan mah boleh. Iya, itu awal dibikin mereka sendiri aturan itu. Nah, baik, iman kepada takdir mengandung 4 unsur. Kembali ke laptop ya. Iman kepada takdir mengandung 4 unsur. Bahkan kita diciptakan itu supaya kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Mengetahui. Konsekuensinya bahwa takdir itu betul-betul ada. Takdir itu betul-betul ada ya. Itu surat ke-65 ayat 12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit itu keluar ke atas terus ya, itu 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna. Allah menciptakan bumi juga 7 lapis ke dalam ya, sampai inti bumi itu ada 7 lapis ya gitu ya. Ya tanazzalul amru bainahunna. Allah menurunkan urusannya, perintahnya baik berupa syariatnya maupun takdirnya di antara langit dan bumi ya. Allah yang menurunkan perintah ya. Lita'lamu tujuannya apa? Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan syariat, menetapkan takdir, tujuannya agar kamu tahu, agar kamu kenal Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang disebut maha kuasa, tidak ada satu kejadian sekecil apapun kecuali itu terjadi dengan kekuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi apa yang pernah terjadi atau sudah terjadi,
Apa yang sekarang sedang terjadi itu ada dalam ilmu Allah. Apa yang nanti pasti terjadi walaupun belum terjadi itu ada dalam ilmu Allah. Dan apa yang mungkin serta bisa terjadi tapi itu tidak terjadi itu pun dalam ilmu Allah. Ini ada jeronya. Ilmu Allah meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi serta pasti terjadi. Sementara apa yang bisa terjadi walaupun itu terjadi tidak terjadi ada dalam ilmu Allah juga. Salah satu buktinya adalah kalau kita baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu disunahkan dibaca hari Jumat 110 ayat ya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi hari Jumat maka akan diberi cahaya sampai Jumat yang akan datang. Hadisnya seperti itu. Jadi kalau sudah ngaji mah yang gitu-gitu mah standar lah. Harusnya kita semangat namun kedul baca Quran minimal atau sejumlah sekali. Kedul surat Al-Kahfi kalau dibaca di hari Jumat itu akan diberi cahaya sampai Jumat berikutnya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mereka naik perahu, terus setelah turun perahunya dibolongin malah sama Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, kok yang punya perahu kan nggak salah sama kamu, kenapa kamu rusak perahunya? Tadi waktu ikut aku sudah dikasih syarat, jangan banyak tanya gitu kan. SP1 SP1 itu apa? Surat peringatan 1 nih. Kamu jangan banyak, oh iya maaf gitu kan. Jalan lagi, mereka jalan lagi ketemu anak kecil, dibunuh, itu lebih parah lagi. Belum bagi perahu pada ada menit, anak kecil dibunuh langsung. Kamu membunuh jiwa yang belum berdosa, ini mungkar banget. Pokoknya kamu kalau ikut aku jangan banyak tanya, SP2 nih. Terus sudah gitu mereka lapar, lalu masuk ke suatu kampung. Coba terima kami sebagai tamu biar kami bisa dijamu kan gitu. Enggak, kami pun sedang susah. Jangan bertamu gitu kan. Jadi seorang mukmin wajib memuliakan tamunya kalau sudah diterima sebagai tamu. Ingat ini ya. Bertamu itu harus minta izin dulu maksudnya. Kalau ditolak boleh nggak? Saya mau bertamu terus ditolak sama kita, boleh nggak kita menolak tamu? Boleh. Contohnya barusan Nabi Musa, Nabi Khidir ditolak dia nggak protes. Nabi wae ditolak sebagai tamu nggak protes karena itu hak tuan rumah. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamunya setelah tamu itu diterima sebagai tamu gitu. Jadi tidak semua orang yang datang kepada kita langsung dianggap tamu. Yang datang kepada kita itu ada dalam pilihan kita, mau diterima mau enggak. Kalau dia diterima sebagai tamu, kewajiban kita memuliakannya. Kalau kita tidak mau menerima, ya kita tolak dengan baik-baik. Udahlah pulang lagi besok aja. Nah gitu bisa. Boleh. Kan orang itu segen sama Allah setiap yang datang itu tamu, belum menjadi tamu. Kemudian ibu-ibunya, kalau suaminya nggak ada di rumah, nggak boleh memasukkan lelaki yang bukan mahram ke dalam rumah. Kalau sudah gaji harusnya ngerti ya gitu. Tapi kadang-kadang terlalu ramah ibu-ibu teh. Salah kena, maka cari suguhan. Boro-boro di suguhan kita asup gitu benar sebenarnya gitu. Hanya banyak yang nggak ngerti. Jadi kalau udah ngaji nanti ngerti. Maaf ya suami saya nggak ada, datang aja besok lagi atau udah aja bicara sebentar di pintu aja lah, nggak usah masuk. Itu terusnya ngerti yang datang. Atau tadi Anda baru minta bertamu, Anda belum saya terima sebagai tamu, pulang lagi aja dulu kan itu. Makanya perlu tahu hukum, perlu tahu syariat itu di sana salah satunya ya, ilmunya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ketika tidak diterima sebagai tamu Nabi Musa dan Nabi Khidir, lalu lihat ada dinding yang hampir roboh. Nabi Khidir cekatan langsung dibangun, diberesin segala macam. Lalu Nabi Musa protes, kenapa kamu perbaiki dinding ini? Gak ada yang nyuruh. Dan kalau kamu memperbaikinya itu minta upah, kan kita nggak lapar. Kenapa kamu nggak minta upah dengan membangun dinding ini? Ini SP3, ini sudah 3 kali kamu mempertanyakan perbuatanku. Ini waktunya kita berpisah. Tapi sebelum pisah, biar kamu nggak penasaran, saya kasih tahu kenapa aku melakukan hal-hal yang kamu anggap aneh tadi. Yang pertama, melubangi perahu. Yang kedua, membunuh anak yang menurut kamu tanpa dosa.
Yang ketiga, membangun dinding tanpa upah padahal kita sedang kelaparan. Itu 3 perkara yang kamu anggap aneh. Yang pertama, ketika aku melubangi perahu, sebenarnya ada seorang raja yang sangat dolim yang merampas perahu-perahu yang ada di pantai itu. Tapi kalau perahu ini bocor, pasti tidak diambil. Sedangkan nelayan yang punya perahu ini pasti bisa memperbaiki bocornya perahu itu. Gitu. Berarti Allah mengetahui apa yang mungkin terjadi, tapi Allah mencegahnya dengan hal yang pasti terjadi, yaitu mungkin saja perahu itu bisa dirampas oleh raja tadi kalau perahunya tidak dibocorkan. Ya. Misalnya ya sekarang, mungkin saja kalau nomor 1 tidak menang, asing dan asing tambah merongrong negeri kita, oligarki tambah kuat. Tapi bisa saja Allah mencegah dengan menangnya nomor 1. Amin. Misalnya, ini hanya misal. Jadi Allah mengetahui apa yang mungkin terjadi, tapi yang terjadi mah pasti yang sudah Allah dulu itu kalau dibiarkan sampai dewasa bisa menyesatkan orang tuanya. Sementara dengan dibunuh anak ini, orang tuanya akan mendapat ganti adiknya yang lebih soleh dari dia. Jadi Allah mencegah sesuatu yang bisa terjadi dengan sesuatu yang ditakdirkannya pasti terjadi. Ya. Yang ketiga, dinding yang aku perbaiki itu milik 2 orang anak yatim yang kedua orang tuanya soleh, sehingga kedua orang tuanya itu sengaja menyimpan harta di bawah dinding tadi untuk anak-anaknya. Tapi sebelum dia berpesan keburu mati, orang tuanya keburu mati. Anaknya juga nggak tahu ada harta di bawah dinding itu. Kalau aku tidak perbaiki, nanti orang lain yang memperbaiki dinding tadi menemukan harta milik 2 orang anak yatim tadi. Maka Allah menghendaki agar 2 orang anak itulah nanti yang akan menemukannya ketika dinding ini mulai rusak. Dia sudah dewasa si anaknya. Kan namun misalnya orang banyak udah tahu dinding itu mengandung harta di bawahnya, daripada diperbaiki lo diganti harta itu dibawa ke orang gitu, mikir orang gitu. Tapi hidir mah mengikuti perintah Allah, yaitu aku harus mencegah harta ini jangan sampai terambil oleh orang lain. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Jadi kesolehan orang tua bisa membawa dampak terjaganya anak. Ini kadang-kadang kita suka menganggap seolah-olah gak ada hubungannya. Banyak hubungannya. Bisa yakin misalnya saya sekarang disebut ustadz karena orang tua saya yang mendoakan, karena kesolehan orang tua saya, mungkin juga kakek saya dulu gitu. Jangan merasa kita hebat sendiri gitu. Begitu juga kalau kita merasa tuh anak teman ini hese diwara hese non, berarti kurang soleh gitu. Pelajaran anak baik gitu. Ya, tadi salah satu pelajaran dari surat Al-Kahfi ya, bahwa Allah mengetahui apa yang bisa terjadi walaupun itu tidak terjadi, karena dicegah dengan sesuatu yang sudah dipastikan terjadi, yaitu takdirnya. Itu kisah Nabi Khidir. Kemudian dari lain bahwa Allah mengetahui apa yang bisa terjadi walaupun itu tidak terjadi. Ketika ahli neraka sudah kekal di neraka, masuk neraka, lalu mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke bumi, ke dunia, hidupkan kami kembali, beri kami kehidupan ulang, beri kami kesempatan lagi untuk hidup di dunia. Kami akan beramal tidak seperti yang dulu kami amalkan. Lalu Allah berfirman, dusta kalian bohong. Kalaupun kalian dikembalikan hidup di dunia, kalian tetap akan melakukan kejahatan yang menyebabkan kamu masuk neraka juga. Apakah Allah harus mengembalikan mereka untuk mengetahui itu? Tidak. Allah tahu itu begitu. Walaupun mereka tidak dikembalikan ke dunia begitu. Itu ayatnya seperti itu. Nah, jadi unsur iman kepada takdir itu ada 4 ya, Bapak Ibu. Al-iman bil qadar yatadamman arba'ah maratib. Iman kepada takdir mengandung 4 tingkatan, 4 unsur. Yang pertama, al-ilmu. Kita harus meyakini ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Yang kedua, al-kitabah, bahwa Allah menuliskan segala sesuatu sebelum terjadi, dan itulah yang pasti terjadi, yang disebut al-lauhul mahfuz. Bahkan dalam riwayat, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Allah telah menuliskan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Juga dalam riwayat lain, tinta telah kering dan penanya telah diangkat. Makanya aneh kalau aku beriman tapi masih nanya, Ustaz, takdir bisa dirubah enggak? Itu kan banyak pertanyaan nih mengaji. Ustaz, takdir bisa dirubah enggak? Bisa. Hah? Bisa ya. Kalau Ustaz yang menceritakan itu sebenarnya mencegah takdir. Iya. Yang seharusnya terjadi. Iya. Tapi dicegah dengan perbuatan. Iya. Bukan mencegah takdir itu, tetapi Allah telah menetapkan dalam takdirnya sesuatu yang bisa mencegah sesuatu yang tidak terjadi dalam takdir. Jadi artinya takdirnya tidak berubah. Takdirnya tidak berubah karena perubahan itu juga bagian dari takdir. Gitu. Makanya konsepnya adalah iman kepada takdir mengharuskan kita yakin segala sesuatu itu di sisi Allah sudah pasti. Hanya kita saja yang menganggap belum pasti. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi hakikatnya takdir itu tidak bisa diubah, karena tidak perlu diubah, karena Allah yang menetapkan. Hanya dalam penetapan Allah ada perubahan-perubahan. Allah menetapkan misalnya seseorang itu sakit, tapi Allah juga menetapkan dia berdoa, dengan berdoa dia berubah dari sakit jadi sembuh. Itu bukan perubahan, itu lini masa yang berbeda, itu kronologi yang berbeda, timeline yang berbeda. Dia sakitnya sekarang, berdoanya nanti malam, sembuhnya besok. Berubah dari sakit menjadi sembuh. Menurut makhluk dia berubah takdirnya, tapi menurut Allah tidak ada perubahan. Memang sudah aku takdirkan kok anak ini nggak akan sampai dewasa. Sudah aku takdirkan anak ini akan dibunuh oleh Khidir dengan perintahku. Gitu. Jadi istilah berubah takdir itu hanya ada dalam kacamata makhluk saja. Dari sisi Allah tidak perlu ada perubahan. Nah, inilah hakikat iman kepada takdir, yaitu segala sesuatu itu sudah pasti di sisi Allah mah. Dari kita aja yang kita belum tahu. Hakikatnya Allah sudah tahu apa yang pasti terjadi. Nah, karena ada Al-Kitabah surat ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang terjadi fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, juga di dalam diri kalian sendiri, illa fi kitabin, kecuali yang terjadi itu sudah tertulis dalam suatu kitab yang disebut Lauh Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Ya. Ketika ada penulisan, maka yang tertulis itu tidak perlu diubah. Tapi dalam yang tertulis itu ada beberapa perubahan. Itu adalah bagian perubahan itu sendiri, bagian dari ketetapan. Kalau orang liberal mengatakan tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Betul kan? Orang-orang filsafat, gajah buntung, fil gajah, safatnya buntung. Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Tapi orang yang beriman mengatakan perubahan itu sudah bagian dari ketetapan Allah. Nah, itu bedanya akidah dengan filsafat. Kalau orang filsafat melihatnya dari kacamata makhluk doang. Menurut makhluk, ya kita kan nggak tahu, jadi kita nggak tahu juga. Bisa saja segala sesuatu berubah di detik terakhir. Nah, perubahan itu sendiri sudah dituliskan oleh Allah. Itu dalam kacamata akidah. Itu penulisan. Yang ketiga adalah kehendak. Allah Maha berkehendak, dan karena Allah Maha Kuasa, yang terjadi pasti hanya yang dikehendaki Allah, bukan yang lain. Ulang hayang naon wae oge, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terwujud. Itu juga yang menyebabkan harus beriman kepada takdir. Nah ini ya, Allah berkehendak, Allah Maha terpuji, yang terjadi pasti kehendak Allah. Nah, kehendak Allah dibagi dua.
Ada irodah syariah, ada irodah kauniyah. Irodah syariah adalah kehendak bahwa Allah memberi petunjuk kepada hambanya tentang apa yang dicintainya, walaupun itu belum tentu terwujud semuanya. Cuma Allah sudah membimbing. Kalau kamu begini, kamu aku cintai. Yaitu syariat. Itu adalah irodah syariah. Yang kedua adalah irodah kauniyah. Kehendak tentang sesuatu yang pasti terwujud walaupun belum tentu dicintai, karena tidak ada yang berkuasa selain Allah. Maka yang terwujud pasti atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Tapi kehendak itu belum tentu dicintai Allah, karena Allah pun adil. Bagi yang dicintainya menyediakan surga, bagi yang Allah murkai, Allah juga sudah menyediakan neraka. Maka bagi orang beriman, tugasnya adalah menyelaraskan irodah kauniyah dengan irodah syariah. Apapun yang terjadi disikapi dengan sikap keimanan, maka ujung-ujungnya semua takdir jadi baik. Bagi orang beriman mah, semua takdir jadi baik. Sikap keimanan itu adalah SSI, syukur, sabar, istighfar. Contohnya tadi, menang nomor 1 syukur, nomor 2 jadi sabar, nomor 3 udah loba istighfar. Jadi mah contoh gitu. Jadi mah contoh ya. Jadi syukur, sabar, istighfar adalah sikap yang benar dalam menyikapi takdir. Itu kehendak. Yang keempat adalah penciptaan. Jadi apa yang terjadi, apa yang ada adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita pun ciptaan Allah. Jadi menurut orang sendiri itu terwujud suatu takdir bahwa ada takdirnya saya di tempat ini seri gitu kan. Bapak-bapak ibu berkumpul di sini jangan merasa hebat. Terjangkaunya orang teh soleh pisan, betul mah boro-boro berjamaah, dia mah geus berjamaah, terus ada ngikutin pengajian. Enggak, ini mah takdir Allah. Hanya mudah-mudahan kita kebagian pahalanya gitu. Nah itu iman kepada takdir salah satunya membuat kita jangan sampai uri taki, ya. Ujub, ria, takabur, dengki. Ujub merasa hebat, ria hayang kapuji, takabur sombong, dengki makanya saya tahu mah dengki teh SMS kan, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, kita dengki. Nah saya tahu udah takdir Allah, ngapain juga kita pikirin, udah takdir Allah begitu. Nah itulah gunanya iman kepada takdir. Yaitu karena sesuatu itu setelah terjadi baru kita tahu ini gini takdirnya, ya selesai gitu. Tinggal kita berpikir berikutnya yang kita tidak tahu, bagaimana menyelaraskan takdir yang kita hadapi dengan syariat Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mukmin. Aku heran, aku kagum pada urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya jadi kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan semua urusan jadi kebaikan itu hanya bagi orang beriman saja. In asabatu sarra'u syakar, kalau dia mendapat kesenangan dia bersyukur dengan benar, maka kesenangan itu jadi kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra'u sabar, fakana khairul lah. Jika dia mendapat kesusahan, maka dia akan bersabar, maka kesusahan itu jadi kebaikan baginya. Ya, syukur, sabar, dan istighfar. Itulah sikap yang benar dalam menghadapi takdir, supaya semua takdir jadi kebaikan karena kita beriman. Nah, beriman kepada takdir mengharuskan yakin bahwa pengaturan Allah itulah yang terbaik bagi kita jika disikapi dengan petunjuk Allah. Pengaturan Allah takdirnya, petunjuk Allah syariatnya. Udah sesimpel itu sebenarnya hidup, sesederhana itu. Pasrah dan patuh. Pasrah karena ada takdir, patuh karena ada petunjuk. Takwa dan tawakal, ya. Tawakal karena ada takdir, takwa karena ada syariat. Ibadah dan isti'anah, ya. Ibadah, isti'anah, patuh, pasrah, takwa, tawakal, itulah kunci kebahagiaan. Ya. Ibadah karena ada syariat, isti'anah karena ada takdir. Ya. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Itu benar mah susah-susah gampang. Ya. Awalnya susah dulu untuk melawan ego kita, ego bahwa kita teh
mampu menentukan segalanya, bahwa manusia itu hebat. Enggak, kita melemah. Allah yang menentukan kita. Ya gitu. Nanti jadi gampangnya karena kita pasrah, gampangnya karena kita ridho. Untuk merangkak dawang. Gitu. Jadi itulah makanya penting kita mengetahui dalil dengan benar, terutama dalam masalah iman kepada takdir, karena terjadinya penyimpangan dalam firqah-firqah yang mengaku umat Nabi ada dalam dua penyimpangan besar. Yang pertama, dia menyimpang dalam pengenalannya terhadap Allah, ma'rifatullah, yaitu tauhid asma wa sifat. Biasanya itu yang menyebabkan penyimpangan. Salah dalam menetapkan nama, sifat dan pekerjaan Allah. Salah dalam mengartikan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, penyimpangan dalam masalah takdir. Jatuh kepada Qadariyah yang mengatakan kitalah yang menentukan masa depan kita, itu kesombongan. Atau jatuh kepada Jabriyah. Jabriyah itu kalau semua sudah ditakdirkan, berarti dosa kita nggak boleh dihukum dong, kan ini takdir Allah. Nah itu Jabriyah. Jabriyah itu tidak bertanggung jawab. Kalau Qadariyah itu sombong. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak Jabriyah dan tidak Qadariyah. Mengimani takdir itu sudah pasti, tapi kita tidak tahu apa takdir kita, sehingga kita tetap mengikuti syariat, berdoa, berikhtiar, bertawakal, beribadah. Hanya ketika sudah terjadi, oh geuning ieu takdirna, nah sudah begitu, simpel juga. Nah itulah dalam tahun yang baru ini dan menjelang Ramadan dan juga di bulan yang mulia ini, mari kita koreksi lagi lah iman kita kepada takdir ini. Tadi sudah diumumkan, kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi Pak Yusuf sudah mulai, masih penasaran Pak Yusuf? Maka silahkan. Atau nanti diteruskan sambil ngopi juga boleh. Silakan kalau Pak Yusuf mau ada tambahan lagi. Ada tambahan. Enggak. Yang tadi orang yang makhluk ya. Iya, Orang yang muflis. makhluk itu kan ditagih dengan orang yang pernah kita dolimi. Betul, pernah didolimi oleh dia, ya, Ya. betul. Nah itu tidak ada keterangan bahwa kita sudah minta maaf atau belum. Jadi yang menagih itu nanti kita itu yang sudah dimintai maaf pun mungkin kena karena tidak ada keterangan. Kalau itu nanti dengan keterangan lain. Jadi misalnya ini ya, misalnya bukan orang yang bangkrut tadi. Kalau orang yang bangkrut tadi itu mah sudah jelas ditagih dan harus dibayar. Tapi kita misalnya ya, kita mendolimi orang lain, lalu kita sudah minta maaf dan dia belum memaafkan, lalu dia meninggal, lalu kita bersedekah atas nama dia, lalu kita mendoakan dia, lalu orang itu nagih, oleh Allah dikasih tahu, kamu gak usah nagih ke dia, karena sebenarnya sudah ada bayaran buat kamu. Dia sudah mendoakan kamu kok, dia sudah minta maaf ke kamu kok, dia sudah bersedekah atas namamu. Nah itulah caranya. Kalau kita tidak sempat meminta maaf atau tidak dimaafkan oleh orang yang kita mintain maaf, kita tetap berbaik sangka, Allah tetap mengampuni aku karena aku sudah berusaha menembus dosaku kepadanya. Salah satu caranya kita doakan agar dia diampuni. Kita juga bersedekah atas namanya, itu bisa. Kan sering ya kita aduh siapa ya dulu tuh yang minjemin saya, alamatnya di mana, mungkin udah meninggal, ahli warisnya juga nggak tahu. Tapi kita nggak mau nanti ditagih di akhirat. Ya, selesaikan di dunia walaupun kita udah nggak ketemu lagi, dengan cara mendoakan dia, bersedekah atas namanya, mohon ampun kepada Allah atas dosa kita kepadanya. Nah itulah makna surat Ali Imran 135. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tetap saja Allah yang mengampuni dosa. Cuma buat orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut tadi, dia tidak bisa diampuni kecuali dengan membayarnya, karena tadi dia mungkin tidak sempat minta maaf atau tadi tidak membayar dosa-dosa tersebut di dunia. Nah gitu. Jadi itu ada keterangan lain. Ada keterangan lain. Tetap kita bisa menghindar dari tagihan orang yang menzalimi kita dengan cara selesaikan di dunia walaupun kita nggak ketemu lagi. Doakan agar dia diampuni. Minta ampun kepada Allah atas dosa kita kepadanya. Tadi berbuat baik atas namanya, ya Allah saya berbuat baik minimal gini, minimal kalaupun ini pahalanya tidak mengalir kepadanya, kita sudah siap-siap dan ditagih ya bisa lah dibayar gitu.
Nah minimal kita sudah siap-siap dengan itu. Itu salah satu cara kalau kita tidak bisa minta maaf atau orangnya sudah keburu meninggal. Yang paling gampang mendoakan agar dia diampuni dan ikhlas. Ikhlas kita mendoakan dia. Artinya kita dulu yang memaafkan dia, walaupun sebenarnya kita yang bersalah kepadanya. Kita memaafkan karena dia belum sempat memaafkan kita, itu juga bisa menyebabkan dosa kita diampuni. Tadi berdasarkan surat 24 ayat 22. Begitu Pak Yusuf. Jadi beda cerita ya. Nah, kalau yang muflis tadi memang belum sempat minta maaf, makanya tetap ditagih gitu. Silakan Ibu. Sebentar ibu-ibu dulu ya, karena jarang saya ditanya ibu-ibu. Kalau yang pertanyaan ibu-ibu, waktu itu enak ditanya kok ibu-ibu kan. Silakan. Ya Ustaz, Ya. mengenai amal kebaikan di bulan Rajab, Ya. tadi dikatakan dilipat gandakan. Kemudian dosa juga dilipat gandakan. Iya betul. Kalau di bukan bulan Rajab, dosa tidak dilipat gandakan kan ya? Ya, jadi hitungannya tetap berbeda ya. Ketika di luar bulan Rajab atau di bulan suci yang lain, satu kebaikan bernilai 10 pahala. Kalau diniatkan bernilai 1 pahala. Kalau di luar bulan Rajab atau bulan haram yang lain, itu satu kejahatan bernilai 1 dosa. Dan niat untuk berbuat jahat tidak dicatat dulu sampai dilakukan. Berarti di bulan Rajab ini kita banyak berniat pun sudah dapat pahala. Banyak berniat sudah dapat pahala. Kalau melakukan bukan hanya dikalikan 10, dikalikan lebih dari 10. Itu yang kita tidak tahu, tapi pasti lebih. Begitu. Tapi karena faktor pengalinya itu berbeda, kejahatan mah dikalikan 1, kebaikan mah dikalikan 10 di bulan selain bulan Rajab atau bulan haram. Maka walaupun dosa juga dilipat gandakan di bulan Rajab, pengalinya tetap tidak lebih besar dari berbuat baik gitu. Pengalinya misalnya yang 10 itu dikalikan 5, berarti jadi berapa kali? 50 kali di bulan Rajab. Karena di luar bulan Rajab kejahatan dikalikan 1, anggaplah dikalikan 5 oke. Kejahatan juga dilipat gandakan, cuma dikalinya mau 50 gitu. Kali 5 aja. Jadi begitu ya Ibu. Walaupun dilipat gandakan tetap tidak sebanding dengan pengali bagi kebaikan. Hanya matematiknya persisnya itu yang kita tidak tahu. Tapi yakin aja dilipat gandakan kebaikan sehingga lebih besar pahalanya daripada di bulan lain. Tapi ingat, berbuat dosa di bulan Rajab misalnya tadi dikali 5 sama dengan 5 kali berbuat dosa di bulan lain kan gitu. Tetap aja kita harus ngeri gitu ya. Walaupun tadi pengali kejahatan itu hanya 1, pengali kebaikan itu adalah 10. Makanya orang yang masuk neraka itu tes sesereket. Sesereket bahasa Sundanya. Seharusnya dia nggak usah masuk neraka, wong dia dikalikan 10 pasti lebih kuat daripada yang dikalikan 1. Gara-gara lo batai gue dosana hiji 11, karek berbuat kebaikan 1 masih minus 1. Terus gara-gara dia terlalu banyak dosanya, sampai masuk neraka gitu. Jadi orang masuk neraka itu betul-betul orang yang menjerumuskan diri gitu. Menjerumuskan. Kata Rasulullah SAW, aku mencegah kalian dari api neraka, ya. Tapi kalian berterbangan kepada api seperti laron, seperti siraru, ya. Terang siraru. Di halaman-halaman angker nubruk gitu kan. Nah itulah kita mereka doang. Namun kita sadar kalau kita tidak betul-betul cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Silakan Bapak. Ya. Menyambung yang tadi. Pak Yusuf. Ya, soal memaafkan Pak. Nah, bagaimana andai kata yang pernah kita doliminya itu seorang kafir? Orang kafir yang pernah kita dolimi, dia tidak bisa menerima pahala dari kita, ya. Tapi kita masih bisa menanggung dosa dia, itu masalahnya. Jadi tetap saja walaupun mendolimi orang kafir itu terlarang, ya. Tidak jadi manfaat buat dia, tapi jadi bencana buat kita, ya. Hanya kalau kepada orang kafir mah lebih apa ya sifatnya itu lebih hitung-hitungan gini ya, hitung-hitungan teh. Seseorang merasa kita dolimi, tapi kita tahu ini dalilnya benar. Contohnya tadi ya misalnya ada orang kafir bertamu, terus saya bilang
Nggak usah, saya nggak terima kamu hari ini. Dia sakit hati, kita dolim ke dia nggak? Hah? Nggak, kenapa? Karena ada syariatnya bahwa kita boleh menolak tamu, gitu contohnya ya. Orang kafir ketemu di medan jihad, kalau kita bunuh, kita dolim ke dia nggak? Enggak, karena ada syariatnya, yaitu berjihad. Nah gitu. Jadi kalau kedoliman terhadap orang kafir itu kalau betul-betul melanggar syariat, jadi urusannya dengan Allah, tidak langsung dengan dia gitu. Urusannya dengan Allah. Yang penting masalahnya adalah kedoliman itu hakikatnya melanggar syariat, bukan semata-mata orang itu merasa didolimi. Dan sekarang banyak para tersangka KPK, saya mau didolimi, bukan saya loh. Itu merasa didolimi itu belum tentu didolimi, bisa ngerti nggak? Hanya merasa doang gitu. Hitung-hitungannya tetap nanti secara syariat sebenarnya gimana. Makanya harus ngerti syariat tadi, harus ngerti syariat. Contohnya tadi, biar aja dia nggak memaafkan juga dan dia yang salah gitu. Tapi saya lebih baik memaafkan dia karena tidak memaafkan saya, begitu. Ya kan kita juga kadang-kadang merasa orang terdolimi oleh kita, tapi sebenarnya kita mah udah benar gitu. Ya gitu. Makanya harus ngerti syariat itu di sana. Urusan kita yang penting itu dengan Allah. Dengan diaman nanti Allah yang membereskan. Tadi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Itu. Jangan terlalu berpikir makhluk. Walaupun itu bisa jadi indikator kalau dia soleh biasanya.